Prestasi luar biasa diraih pemerintah Provinsi Bengkulu di tingkat nasional. Gubernur dan jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Bengkulu berhasil menjadi terbaik kedua dalam penghargaan pembangunan daerah 2020. Ini diumumkan saat acara Musrenbang Nasional yang diikuti Bapeda se-Indonesia secara virtual meeting Kamis siang 30 April. Dengan raihan prestasi bergengsi tersebut, Pemprov Bengkulu bahkan mengalahkan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera. Terbaik ke-1 diraih Jawa Tengah dan terbaik ke-3 diraih Jawa Timur. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya menuturkan, dengan capaian tersebut tentunya akan berdampak sinergitas Bengkulu dengan pusat yang akan terjalin dengan baik. Kemudian dalam bentuk langsung akan mendapatkan insentif anggaran yang cukup besar dan akan ditambahkan dalam APBD Provinsi Bengkulu tahun 2021. Penghargaan dari Bappenas Pusat tersebut ditorehkan dengan melihat aspek penilaian seperti proses penyusunan dokumen perencanaan, kualitas dokumen perencanaan, inovasi perencanaan, dan pencapaian pembangunan. Penghargaan ini dilaksanakan Bappenas setiap tahun untuk memacu pembangunan di daerah. Evaluasi tahunan terhadap pertama itu perencanaan terintegrasi, kemudian yang kedua pencapaian program pembangunan, yang ketiga inovasi. Ya tentu kita bersyukur luar biasa terhadap pencapaian ini, karena masuk 10 besar aja belum pernah. Ya, masuk 10 besar aja dalam sejarah Bengkulu itu belum pernah. Dan ini langsung kita berada pada posisi nomor 2, itu dengan provinsi-provinsi besar ya. Jawa Timur, Jawa Tengah, kita dapat bayangkan pencapaian dan inovasi mereka memang ya tentu berbeda sekali dengan Bengkulu, tapi ternyata kita bisa masuk peringkat 2. Dan tentu dampak dari ini semua, sinergitas kita dengan pusat akan semakin sejalan. Kemudian yang kedua, ya dalam bentuk langsung ini kan akan mendapatkan insentif anggaran yang cukup besar nilainya yang akan ditambahkan dalam APBD 2020. Bentuk pembangunan yang seperti apa Pak dari penilaian? Yang pertama tentu kita melihat bagaimana sinergitas pembangunan infrastruktur strategis yang sejalan dengan pembangunan nasional dan tentu dampaknya terhadap ekonomi daerah. Ukuran-ukuran seperti ini yang menjadi indikator bahwa adanya investasi yang melonjak cukup tinggi di Bengkulu. Kemudian dari sisi koneksitas Bengkulu yang terbangun dengan baik. Kemudian yang kedua, kita memang memajukan sektor pariwisata. Ini unggulan kita, di mana sektor pariwisata yang terintegrasi dengan event nasional dan memperhatikan potensi yang dimiliki Bengkulu. Nah, bagaimana sinergitas semua stakeholder, di mana kita selalu sampaikan ada 3 program pariwisata Bengkulu yang 2-3 tahun terakhir itu masuk dalam 100 pesona wonderful Indonesia. Ini juga sebelumnya tidak pernah. Ya, masuk dalam agenda nasional tidak pernah. Kita sudah 3 sekarang masuk. Ini menunjukkan kondisi alam Bengkulu, budaya Bengkulu ketika kita kemas dengan baik, dengan kesiapan SDM dan infrastruktur yang coba kita buka konektivitasnya, ini menjadi sebuah poin yang luar biasa penilaian pusat. Oke, Sir. Iya, ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, dan tadi kan dipaparkan juga bahwa akan ada insentif bagi pemenang 3 besar. Nah, ini kita tunggu. Karena setiap tahun, setiap 3 besar itu dapat insentif. Ya lumayan insentifnya, sampai 10 miliaran. Tapi ya mudah-mudahan, kalau bukan terdampak dengan COVID, ya mudah-mudahan 2021 Provinsi Bengkulu menikmati insentif itu, buah dari kerja sungguh-sungguh dan kerja keras kita. Kepala Bapeda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri menambahkan, dalam penilaian ini tidak hanya pembangunan saja, tetapi banyak aspek yang diperhatikan seperti dokumen perencanaan, kualitas perencanaan, dan lainnya juga menjadi penilaian. Selanjutnya, tim penilai melanjutkan penilaian ke lapangan untuk melihat sesuai dengan kondisi di lapangan sebenarnya. Hasrul melaporkan dari Kota Bengkulu.